warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang kembali kepada anak-anakku kelas 12. Kita bertemu lagi di Mapel PKWU. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa kita sedang berada di materi proposal wirausaha. Dan sekarang di video ini kita sudah sampai di bab 3. Nah, bagi yang belum menonton video yang bab 2 dan juga bab 1-nya, silahkan tonton dulu agar kalian bersusun ya dalam mengerjakan proposalnya itu secara tersusun dan rapi seperti itu. Nah, sekarang kita akan langsung membahas ke materinya, yaitu mengenai bab 3, metode pelaksanaan. Nah, metode pelaksanaan di sini berarti intinya itu kalian harus menjelaskan bagaimana cara membuat produknya. Jadi mendeskripsikan pembuatan produk kalian seperti itu. Nah, apa saja yang ada di dalam bab 3 metode pelaksanaan ini? Yang pertama adalah strategi pemasaran, kemudian persiapan usaha, kemudian memulai usaha dideskripsikan, kemudian produksinya, waktu dan tempat, dan yang terakhir adalah kapasitas dari produknya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya, mengenai 3.1 strategi pemasaran. Nah, di sini kan ada satu baris ya. Satu baris ini kalian beri deskripsi dengan bahasa kalian sendiri. Berikut adalah strategi pemasaran dari produk apa gitu. Jadi tuliskan nama produk kalian, kemudian di bawahnya itu ada 1 dan 2. Nah, jelaskan strategi pemasarannya itu seperti apa. Di video yang sebelumnya Ibu memberi contohnya itu adalah personal selling, maka tuliskan saja produk kami akan dipasarkan dengan cara personal selling. Terus yang kedua, misalkan produk kami dikemas dengan kemasan yang menarik, misalkan dengan berbahan apa, itu boleh diceritakan dan juga boleh lebih dari 2, silahkan saja. Atau misalkan kalian ingin menggunakan media sosial, tuliskan saja di sini produk kami juga dipasarkan melalui media sosial Instagram misalkan, atau media sosial Shopee dan lain-lain gitu. Itu terserah kalian, silahkan ditulis saja di sini. Nah, kemudian 3.2 adalah persiapan usaha. Deskripsikan persiapan usaha dari produk kalian. Jadi berikut adalah persiapan usaha dari produk kami, yaitu dengan menyediakan alat dan bahan dengan teknik apa, kemudian berlokasikan di mana, itu terserah kalian. Pokoknya menceritakan bahwa produk kalian itu sudah siap untuk diproduksi seperti itu. Nah, setelah persiapan usahanya sudah dideskripsikan, ini cukup 1 paragraf saja. Kemudian yang berikutnya 3.3 memulai usaha. Nah, berikut adalah berikut adalah usaha perusahaan kami untuk memulai membuat produk apa. Cukup dideskripsikan seperti itu saja, tidak usah panjang-panjang gitu ya. Kalau misalkan mau ditambahkan memulai produk dengan jumlah sekian, misalkan berlokasikan di mana, sama seperti di atas, itu juga boleh. Nah, yang berikutnya 3.4 mengenai produksi, tuliskan produksi produk apa, misalkan produksi produk bingkai serbaguna atau produksi produk tote bag misalkan. Dituliskan saja judul produk kalian, kemudian di bawahnya berikut adalah alat dan bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi bingkai serbaguna atau memproduksi tote bag misalkan. Nah, di bawahnya yang A ada alat dan bahan, tuliskan alat apa saja yang digunakan untuk membuat produk kalian. Kemudian yang keduanya, bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat produk kalian, termasuk bahan baku dan juga bahan pembantu ya. Bahan pembantu itu contohnya seperti aksesoris, kemasan dan lain-lain. Nah, setelah itu tuliskan cara pembuatan dari produknya. Misalkan cara pembuatan produk bingkai serbaguna di sini. Nah, yang pertama, siapkan kayu berukuran sekian misalkan. Yang kedua, potong kayu berukuran sekian. Terus yang ketiga, hamplas kayu dan lain-lain gitu. Jadi deskripsikan cara pembuatan produknya. Jadi ada berapa langkah itu terserah kalian ya. Semakin detail, semakin rinci itu semakin bagus. Nah, setelah itu yang berikutnya adalah waktu dan tempat produksi. Jadi deskripsikan juga pembuatan produk ini dilakukan di perusahaan apa atau berlokasikan di mana gitu. Jadi kan kalian itu Ibu minta di cover untuk menuliskan lokasi perusahaan. Nah, itu harus sama dengan yang ini ya. Jadi berlokasikan di mana atau di perumahan apa, terus kapan dibuatnya, misalkan dibuatnya pada hari Selasa tanggal berapa atau pada hari Rabu tanggal berapa gitu. Jadi diceritakan antara waktu dan tempat produksinya. Setelah itu yang 3.6 kapasitas produk. Nah, kapasitas produk ini untuk menguji produk kalian apakah layak untuk dijual atau tidak.
Misalkan di video-video sebelumnya Ibu menceritakan tentang bingkai serbaguna ya. Bingkai serbaguna itu selain bisa dipakai untuk memajang jadwal piket, misalkan bawahnya itu kan ada kaitannya. Nah, kaitannya bisa dipakai untuk menyimpan sapu, menyimpan kemoceng, menyimpan pelat dan lain-lain. Dapat menahan beban sekitar 1 kilo misalkan, atau beberapa kilo, 5 kilo misalkan. Nah, tuliskan saja kapasitas produk kalian. Kalau misalkan bikin tote bag, itu muat dimasukin apa aja dan beratnya itu berapa gitu. Jadi kalau misalkan lewat dari 5 kilo, tote bagnya bakal rusak misalkan. Nah, itu cukup penting dituliskan ya, kapasitas produk itu penting. Jadi untuk melihat apakah produk kalian itu berkualitas atau tidak. Nah, yang berikutnya langsung saja kita maju ke bab yang berikutnya, yaitu bab 4. Nah, bab 4 itu mengenai biaya dan jadwal kegiatan. Nah, kalian kan sudah pernah Ibu beri tugas mengerjakan LK9. Bagi yang masih ingat, LK9 itu kan menghitung biaya produksi. Nah, biaya produksi yang sudah kalian kerjakan di LK9 silahkan pindahkan ke sini. Sesuai judulnya, biaya dan jadwal kegiatan. Berarti bab 4 ini membahas mengenai biaya produksi. Nah, 4.1 anggaran biaya, pindahkan ke sini. Jadi judulnya itu adalah laporan biaya produksi. Tuliskan nama perusahaannya, CV apa atau PT apa atau UD apa, itu terserah kalian. Tuliskan di sini. Ingat ya, ini sesuai dengan cover. Jadi kalau kalian nulis dari awalnya PT semua, kalau UD semua, jangan sampai beda ya, karena ini akan dipertanyakan gitu. Yang berikutnya per Januari 2021, karena kemungkinan besar dibuatnya itu pasti bulan Januari. Kalau enggak boleh per Februari 2021, terserah kalian. Yang penting dibuatnya produknya itu harus sesuai dengan uang yang dikeluarkannya. Kalau dikeluarkannya Januari berarti tulisnya per Januari. Kalau dikeluarkannya Februari berarti per Februari 2021, seperti itu. Nah, formatnya sesuai yang sudah Ibu jelaskan di LK9, yaitu mengenai nomor akun, nama akun, kolom ke-1, 2, dan ketiga. Isinya tinggal kalian pindahkan saja dari LK9 ke sini. Jadi diketik yang rapih ya di Microsoft Word-nya. Sampai ke total HPP. Si kolomnya itu sampai ke total HPP. Ada satu yang Ibu lupa sebutkan, antara bab 3 dan bab 4 ini beda halaman ya. Jadi kalau misalkan dari kapasitas produk walaupun masih banyak space-nya ke bawah, tetap kalian harus di halaman yang baru karena ini babnya bab baru gitu. Jadi nggak boleh di dalam satu halaman gitu. Jadi pindahkan ke bab yang baru. Nah, setelah kalian sampai di total HPP dan mendapatkan total HPP-nya berapa, di situ harus dihitung HPP per unitnya. Jadi apakah kalian membuat satu produk, 2 produk, atau berapa produk gitu. Jadi kan bagaimana kalau kalian menghitungnya itu misalkan membeli cat. Kalian menghitungnya membeli catnya itu 1 kaleng, sedangkan yang dipakainya itu hanya sedikit, hanya beberapa mili saja misalkan. Nah, berarti kan akan tekor ya si harganya. Karena itu dibagi 1 kaleng itu bisa untuk berapa produk gitu. Jangan sampai kalian menuliskan 1 kaleng, di sininya ditulisnya hanya 1 produk, ternyata harganya itu akan menjadi mahal. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi harus dibagi total HPP-nya berapa. Total HPP itu total biaya produksi dibagi jumlah produksinya. Jadi semua yang kalian keluarkan itu kalau dibuat, nantinya dibuat itu bakal jadi berapa produk. Misalkan totalnya itu 50.000, jadinya itu untuk 2 produk, berarti 50.000 dibagi 2. Di sininya tulis 50.000 dibagi 2. Jadi hasilnya HPP per unitnya itu adalah 25.000. Jadi kalau kalian ngejual di harga 25.000, kalian gak akan untung dan juga gak akan rugi, cuman balik modal doang. Dan juga nggak berfaedah ya wirausaha kalian karena kalian nggak untung gitu. Jadi minimal kalian harus menjual di atas 25.000, karena itu ada yang disebut dengan harga jual. Rumus untuk harga jual HPP unit plus laba. Berarti 25.000 misalkan ditambah 5.000. Jadi kalian itu labanya pengen 5.000 dari satu produk, berarti 25.000 ditambah 5.000 jadi 30.000. Nah, harga jualnya persatuannya menjadi 30.000. Harus sampai sini. Jadi mengerjakannya itu harus sampai harga jualnya muncul, nggak boleh cuma sampai total HPP aja. Kalau nyampe total HPP aja nilainya Ibu kurangi ya, karena yang dicari itu adalah harga jual bukan total HPP. Nah, setelah selesai yang laporan biaya produksi, sekarang kita masuk ke jadwal kegiatan. Jadi hanya ada 2 bagian di bab 4 ini, yaitu anggaran biaya atau laporan biaya produksi dengan jadwal kegiatan. Nah, jadwal kegiatan ini agar pekerjaan kalian itu lebih terlihat gitu, terstruktur. Jadi kalian itu selesainya kapan? Apakah di minggu ke-1 selesai bab 1 semua? Apakah minggu 1 dan minggu kedua itu baru selesai bab 1? Seperti itu.
Nah, jadi ada 7 poin yang secara ringkas yang ada di dalam proposal ini, yaitu poin yang pertama meneliti masalah, yang kedua menentukan tujuan, ketiga analisis kebutuhan, yang keempat perancangan pemasaran, yang kelimanya pelaksanaan pemasaran, yang keenamnya pengamatan dan evaluasi pemasaran, dan yang ketujuhnya kesimpulan. Nah, jadi kalian bikin kotak-kotak seperti ini. Kemudian yang bagian meneliti masalah, kan ini ada di bab 1, meneliti masalah, menentukan tujuan, dan analisis kebutuhan. Ini ada di bab 1. Kalau kalian selesai di minggu ke-1, misalkan minggu ke-1-nya dihitungnya kan ini Desember sampai Januari, berarti 1 minggu terakhir dari Desember. Ini sebelum libur ya, 1 minggu terakhir sebelum libur di Desember, berarti itu dihitungnya minggu ke-1. Kalian arsir aja di sini. Jadi di Word-nya itu diwarnai ya, diarsir yang dikerjakan di minggu ke-1. Misalkan 3 poin dikerjakan di minggu ke-1 karena 3 poin ini ada di bab 1 dan kalian selesai, tinggal diarsir. Terus kemudian di minggu kedua, kalian menyelesaikan perancangan pemasaran yang tadi menentukan metode penjualan, misalkan menggunakan personal selling, menggunakan above the line atau below the line gitu. Nah, silakan di perancangan pemasaran misalkan kalian di minggu kedua. Kemudian yang berikutnya di minggu ketiga misalkan masih di perancangan pemasaran, berarti kalian tinggal arsir aja di minggu ketiga juga seperti ini. Terus misalkan minggu keempatnya baru yang poin 5, 6, dan 7. Nah, seperti ini. Jadi setiap poinnya itu harus tertata apakah ada di minggu ke-1 sampai minggu ke-4 gitu. Ini sesuaikan dengan kalian, tidak usah mengikuti ibu ya. Ini sebagai contoh saja gitu, kalian selesainya itu di minggu keberapa. Nah, targetnya juga ini boleh disesuaikan dengan bahasa kalian sendiri. Contohnya seperti ini, meneliti masalah. Misalkan masalah sudah dirumuskan. Kalau udah jadi bab 1 berarti masalahnya udah selesai ya. Dibuktikan dengan pertanyaan yang ada di bab 1. Kan ibu minta kalian untuk membuat pertanyaan ya. Terus yang berikutnya menentukan tujuan juga sudah dirumuskan. Yang ketiga analisis kebutuhan, mengetahui kebutuhan, itu sudah. Jadi targetnya itu sesuai dengan kegiatan program ini. Bahasanya boleh menggunakan bahasa kalian sendiri. Seperti itu. Nah, kalau sudah sampai sini maka proposalnya sudah selesai. Tinggal mengerjakan daftar pustaka dan juga lampiran saja. Nah, untuk daftar pustaka dan lampiran akan ibu bahas di video yang berikutnya. Jangan lupa ditonton video yang berikutnya ya. Jadi habis 1 video lagi baru benar-benar selesai proposalnya. Dan juga jika kalian sudah sampai di sini, langsung saja untuk membuat produknya. Jangan lupa didokumentasikan dalam bentuk video kurang dari 5 menit untuk produknya. Jadi nanti potongan dari pembuatan video itu, pembuatan produk kalian juga ditempel di lampiran seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan saja di kolom komentar postingan Classroom ya, jangan di YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.